Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallaha fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Al-ayah. Hadirin sidang Jum'ah yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini dengan sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala.
Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berkat beliau, ajaran beliau hingga sampai kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni melaksanakan sholat Jumat. Para hadirin rahimakumullah, saat ini bulan Ramadan yang hampir final, hampir selesai. Bulan Ramadan yang kita tahu bahwa bulan yang penuh keberkahan, penuh dengan magfirah, ini hampir berakhir. Sehingga khatib berpikir apa yang didapatkan selama kita melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan ini. Dan setelah di akhir-akhir sering mendengarkan makmurkan masjid. Bahkan di awal ini mau saat bulan Ramadan, mau memasuki bulan Ramadan, mari kita makmurkan masjid. Dan juga terpikir oleh khatib, apa yang mesti dimakmurkan di dalam masjid? Ternyata memang perintah Allah, ayat tadi yang khatib bacakan, sesungguhnya yang memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali takutnya hanya kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Lantas khatib juga bertanya, bagaimana caranya memakmurkan masjid? Dan ternyata di dalam ayat yang lain Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fi buyuti adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fi hasmuhu. Surat An-Nur ayat 36, potongan surat Nur ayat 36 ya. Di mana masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya. Nah, dalam hal ini memakmurkan ayat tersebut, fi buyuti adzinallah. Buyut itu apa ya? Baitun, rumah. Yang di dalamnya disebut nama Allah. Nah, maka Al-Hafidh Imam Ibnu Katsir radhiyallahu an menafsirkan bahwa ayat tersebut yang dimaksud dengan buyut adalah itu masjid. Adapun anturfa'a itu adalah memuliakan. Masjid dimuliakan. Dalam perspektif apa sebetulnya yang dimuliakan ini? Nah, Al-Qatadah khusus menyatakan yang dimaksud masjid Allah itu adalah bangunan yang diperindah, dan mewah gitu, atau tasyid, mewah. Sebagaimana kutipan salah satu hadis dari Ibnu Abbas. An Ibnu Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma umirtu bi tasyyidil masajid. Qala Ibnu Abbas, latuzakhrifunnaha kama zakhrafatil yahudu wan nasara. Rasulullah bersabda, aku tidak diperintahkan untuk memegahkan masjid. Ibnu Abbas berkata, kalian, maksudnya penjelasan berikutnya adalah kalian pasti akan menghiasinya sebagaimana
hiasannya orang Yahudi dan Nasrani. Kita tahu bahwa tempat ibadah mereka bagaimana hiasannya, mulai dari emas, kemudian juga mulai dari patungnya, mulai dari gambar yang bernuansa 2 dimensi dan lain-lain. Nah, itu sebetulnya ada kekhawatiran Rasulullah, maka aku tidak diperintah untuk memegahkan masjid. Tapi ini yang dimaksud dan membangun masjid mewah megah ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas adalah dengan memperindahnya, sebagaimana memperindah isi dari bangunan masjid, seperti indahnya banyaknya membaca Al-Quran, banyaknya membaca sholawat dan keagamaan-keagamaan lainnya, tanpa di dalamnya ada rasa ria. Nah, dalam bangunan masjid itu karena disyariatkan, bangunan masjid itu disyariatkan untuk bagus, untuk mewah dan untuk bersih. Nah, itu yang dimaksud dengan bermegah dan bermewah di dalam hal kebersihannya, pemeliharaannya baik dan lain sebagainya, tanpa ada unsur ria bahwa masjid saya lebih baik dari masjid A, bahwa masjid saya lebih megah dari masjid B, bahwa kegiatan di masjid kami lebih baik dari kegiatan masjid lainnya. Tidak demikian, karena itu ada unsur ria. Nah, dalam sebuah hadis bagaimana Imam Azim Abadi dalam Ainul Ma'bud itu menjelaskan suatu saat memang akan ada orang yang membanggakan dirinya bahwa masjidnya paling baik, masjidnya paling bagus. Ayu yatafakhara fi sya'niha aw binaiha, yakni yatafakhara kulla ahadin bimasjidihi wa yaqulu masjidi arfa'u aw ajyan aw awsa' aw ahsan riya'a wa sum'ah wajtilaban lil midhah, yaitu saling berbangga diri dengan keberadaan masjid atau bangunannya, yakni masing-masing menyombongkan diri dengan masjidnya. Ia berkata, masjid saya lebih mulia, masjid saya lebih indah, masjid saya lebih luas, dan masjid saya lebih bagus. Nah, bentuk dari memakmurkan fisik masjid itu sebetulnya bukan itu, karena itu akan menjadi sesuatu yang ria, sesuatu yang sum'ah atau pamer. Nah, baru itu yang jelas dilarang oleh hadis tadi, bahwa aku tidak diperintahkan untuk bermewah-mewah, aku tidak diperintahkan membangun masjid dengan mewah. Itu Rasulullah. Itu bantahan untuk bagi orang yang merasa memakmurkan masjid dalam segi fisik itu lebih baik, lebih bagus dan lebih indah dan sebagainya. Padahal di dalam sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bina'il masajidi fid duri wa an tunaddafa wa yuttayyiba. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, memerintahkan membangun masjid di berbagai, Rasulullah pernah memerintahkan membangun masjid di berbagai daerah, dan perintahnya itu tidak hanya membangun tetapi juga membersihkannya, juga merawatnya. Nah, ini yang menjadi landasan bagaimana
bangunan masjid itu tidak hanya mewah dari segi bentuk, tetapi bagaimana dia lebih terawat, lebih bersih, dan di satu hadis yang lain dinyatakan bahwa harus harum. Bahkan ada satu riwayat malaikat akan merasa terganggu atau merasa tersakiti ketika ada bau yang tidak sedap di dalam masjid itu. Nah, yang kedua adalah memakmurkan masjidnya itu adalah dengan cara apa? Kegiatan-kegiatan yang selama ini di dalam Ramadan itu menjadi lebih meningkat. Contoh ketika tara biasa ngaos, datang ke masjid sok ngaos gitu. Walaupun 1 ayat 2 ayat. Dan jangan salah ketika dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa membaca ayat Al-Qur'an 1 ayat itu sama dengan lebih baik daripada 10 unta, kira-kira begitu. Itu sebagai sebuah analogi sebetulnya pada saat itu sama dengan zamannya sekarang. Lamun dianalogikeun, milih mana lamun urang indit ka masjid jeung ka pasar. Ai ka pasar lamun bulak-balik urang bakal menang duit 1 miliar. Tapi urang indit ka masjid leuwih hade mana gitu, mending ka masjid mending ka pasar. Pasti orang akan berpikir mending ka pasar bolak-balik menang 1 miliar, alasanna bisa disodahkeun jeung lain-lain, sodakohkeun jeung lain-lain. Kan tidak begitu. Tapi indit ka masjid atau lebih baik daripada 1 miliar, kira-kira begitu. Nah, itu jumlah dari miliarnya itu adalah bagaimana menganalogikan betapa mahanya Allah dalam memberikan sesuatu yang lebih baik daripada kehidupan di dunia. Kira-kira begitu. Nah, kemudian tadi memakmurkan masjid itu dengan cara apa? Tadi ada yang dari perspektif bangunan itu harus bersih, wangi dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mengisi dalam tatanan bagaimana masjid itu datang ke masjid keur ngalaksanakeun salat, kira-kira begitu. Jadi tidak meninggalkan masjidnya. Anu biasana tara ka masjid ai Ramadan mah geuningan sok aya ka masjid. Kemudian sambil mengikuti taraweh, contoh masjid di salah satu daerah anu tadina hari-hari biasa mah anu adana eta, nu imamna eta, nu qomatna eta, makmum jeung imam teh eta keneh gitu. Jadi saurang ai pas Ramadan ayalah minimal sajajar. Nah, itu teh kalau itu seandainya dipertahankan itu salah satu dalam bentuk memakmurkan masjid. Nah, kemudian ada juga dalam bentuk zikir. Berbanyak-banyak berzikir di masjid itu juga salah satu perintah dari Allah dalam memakmurkan masjid. Namun akan seperti apakah zikir yang dimaksud oleh Allah? Zikir yang seperti apa dan bagaimana? Nah, nanti kita akan coba lihat dalam ayat yang lain tentang bagaimana memakmurkan masjid dengan berzikir dan memperbanyak zikir kepada Allah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatu iman, sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah periwayatan memakmurkan masjid dengan berzikir kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah itu akan seperti apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai, dalam sebuah riwayat Allah mempunyai beberapa malaikat yang terus berkeliling mencari majelis zikir. Kita sering saat ini banyak majelis zikir. Apakah majelis zikir seperti itu?
Nah, menemukan majelis zikir. Jadi para malaikat berkeliling mencari menemukan majelis zikir akan seperti apa. Maka mereka terus setelah mendapatkannya, malaikat duduk di situ dengan menyelimutkan sayap sesama mereka. Malaikat menyelimutkan sayap-sayapnya sesama pada malaikat hingga memenuhi ruang antara mereka dan langit yang paling bawah. Artinya masjid jeung langit anu kurang bisa katingali. Nah, itu katutupan. Kira-kira gitu. Bayangan kita ya. Seperti itulah kira-kira. Nah, kemudian apabila majelis zikir itu telah usai, maka mereka juga berpisah dan naik ke langit. Selanjutnya mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau dia sebenarnya Maha tahu. Allah itu jelas-jelas Maha tahu. Allah bertanya kepada para malaikat, "Kalian datang dari mana?" Mereka menjawab, "Kami datang dari sisi hamba-hambamu di bumi yang selalu bertasbih, bertakbir, bertahmid, dan memohon kepadamu ya Allah." Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya lagi, "Apa yang mereka minta?" Malaikat menjawab, "Mereka memohon surgamu." Allah bertanya lagi, "Apakah mereka pernah melihat surgaku?" Malaikat menjawab, "Belum ya Rob." Kemudian lantas Allah berkata lagi, "Bagaimana jika seandainya mereka pernah melihat surgaku?" Malaikat berkata, "Mereka juga memohon perlindungan kepadamu." Dari apa yang meminta perlindungan? Dari apa? Allah bertanya lagi, "Dari apa mereka meminta perlindungan kepadaku?" Malaikat menjawab, "Meminta perlindungan dari nerakamu ya Rob." Allah bertanya lagi, "Apakah mereka pernah melihat nerakaku?" Malaikat menjawab, "Belum ya Rob." Allah Subhanahu wa ta'ala berkata lagi, "Bagaimana jika seandainya mereka pernah melihat nerakaku?" Malaikat berkata, "Mereka juga memohon ampun kepadamu." Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, "Sungguh aku telah mengampuni mereka, memberikan apa yang mereka minta dan melindungi mereka dari neraka." Malaikat berkata, "Ya Rob, di dalam majelis ada seorang hamba yang berdosa dan kebetulan hanya lewat lalu duduk bersama mereka." Allah menjawab, "Kepadanya aku juga mengampuni. Sesungguhnya mereka itu adalah suatu kaum yang teman duduknya tidak akan celaka karena mereka." Ini dalam Sahih Muslim, kitab Az-Zikr wa Du'a wa Taubah, bab keutamaan majelis zikir. Jadi Syekh Utsmaini menegaskan secara langsung, ya, dipahami bahwa majelis zikir ini adalah bukan dengan suara bacaan keras dan bacaan yang diseragamkan, sebab tidak ada satupun keterangan bahwa generasi salaf terdahulu itu melakukan itu. Di dalam Riyadhus Shalihin itu bisa dibaca dengan landasan surat Al-A'raf ayat 205. Kemudian Imam Nawawi juga mengutip dari Atha bahwa majelis-majelis zikir itu adalah majelis-majelis yang membahas, sebetulnya di dalam majelis zikir itu adalah membahas tentang hukum halal, hukum haram, bagaimana politik dan sebagainya. Jadi tidak sia-sia masuk di dalam masjid hanya istilahnya ngobrol ngalir ngidul, tepala ruguh gitu. Tetapi dia akan membahas sesuatu yang bermanfaat bagi umat muslim, utamanya adalah bagaimana perjuangan dalam membela agama Allah. Intinya majelis yang difungsikan sebagai pusat kegiatan pendidikan masyarakat itu bisa diperluas pada pemberdayaan baik sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakat. Jadi tidak hanya sebagai untuk membaca Al-Qur'an, tetapi lebih jauh lagi bisa dipakai untuk berzikir
dengan cara membahas berbagai macam yang terkait dengan perjuangan mempertahankan dinul Islam. Mungkin itu saja yang dapat khatib sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, karena itu datangnya dari saya sendiri dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang khatib sampaikan bisa bermanfaat untuk khatib khususnya dan umumnya bagi jamaah sekalian. Allahu ya'hudu bi aidina ila ma fihi khairun lil Islam wa muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.